Saya tadi saya tadi apa namanya? Dari Ngijon sebenarnya. Saya WA Ustadz Mulyono, saya bilang saya apa namanya? Nanti biar saya berangkat sendiri. Tapi ternyata beliau sudah sampai sana. Padahal saya WA-nya sejak 15.42. Ada miskom, jadi minta maaf. Ada 2 ya? Oke. 1, 2, oke. Karena menengok teman kecelakaan, jadi dari ba'da subuh mau ke sini tapi nggak jadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bahas tentang persiapan Ramadan. Wih, tidak ada pergerakan di laptop. Hang. Saya begini dia. Yang sering kali ketika kita berhadapan dengan Ramadan itu adalah utang puasa. Utang puasa. Maka Bapak Ibu para mubalik itu mengingatkan jamaahnya, keluarganya, khususnya bagi yang putri, ya ibu-ibu, karena ada tamu bulanan itu, ya, untuk segera melunasi utang puasa. Oh, sudah muncul. Nanti kita bahas ini aja, Qiyamul Ramadan. Memang ada khilafiyah di kalangan ulama, tapi Muhammadiyah tarjih, ya, tentang puasa, orang yang berhutang puasa itu kalau bisa jangan sampai lewat tahun. Dengung nih, ini kan bisa supaya tidak dengung. Ya, supaya tidak lewat tahun berikutnya, melompati puasa. Ya. Nah, itu kenapa? Karena para sahabat dan istri-istri Nabi itu ketika dia berhutang, dia tidak melompati itu, tidak ada riwayat yang menyatakan dilompati. Ya. Nah, jadi mereka umumnya lunas. Nah, itu diingatkan. Lah kalau tidak lunas, terus bagaimana? Nah, menurut ulama memang ada perbedaan pendapat di sana. Ada yang mengatakan bahwa utang puasanya jadi 2 kali lipat. Loh, berbunga dong. Bunga aja nggak boleh gitu ya. Jadi terus bagaimana? Ya tidak, sebenarnya hanya kita yang mungkin salah paham. Maksudnya 2 kali lipat. Utang puasa kita tidak otomatis lunas kalau belum dilunasi. Ya, jadi kita masih punya utang tahun kemarin dan tahun yang sekarang. Nah, itu maksudnya 2 kali. Nah, akan semakin repot lagi. Ya, makanya dilunasi. Ya. Nah, yang jadi masalah yang kedua, kalau orang yang berhutang puasa itu kemudian mau nyawal, antara nyawal dengan nyaur, mana duluan? Ini karena para mubalik saya ajak aja. Nyaur, nyawal. Nah, dalam hal ini ulama PCM Sayegan berbeda pendapat. Sampun mau tanya jawab agama betul. Baik, saya mau survei aja yang mengatakan kalau antara syawal ya, antara syawal nyawal dulu atau nyaur dulu. Nah, yang bilang nyaur dulu baru syawal angkat tangan. Survei ini. Oh, banyak ya. Yang nyawal boleh, nyaur boleh. Iya. Baik, Bapak Ibu. Memang kalau nyaur dulu itu logikanya kena, dasarnya juga ada. Melunasi hutang itu lebih didahulukan yang wajib. Karena melunasi hutang itu adalah wajib. Ya, daripada yang nyunnah. Ya, karena puasa Syawal itu kan sunnah. Bahkan dulu Pak Dimyati, itu guru hadis saya di Muallimin, itu bilang bahwa hadisnya itu dhaif katanya. Yang
sittan min Syawal, summa atbahu sittan min Syawal. Jadi siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari, itu hadisnya dhaif. Terus saya belum ada japri-japrian ya. Saya bilang, Ustadz, itu hadisnya sahih riwayat Muslim ya. Ya. Oh iya, toh sahih toh. Oh iya iya. Nah, kemudian dia memang ada yang dhaif. Memang ada yang jalurnya, tapi yang sahih juga ada, ya. Sama dengan ketika saya atau misalnya kita mungkin ya dalam satu pelatihan mubalik di Bali waktu itu, saya tentang itu loh, keutamaan bulan Ramadan, ya. Keutamaan bulan Ramadan ada 3 itu, pintu-pintu surga dibuka, ya, kemudian setan dibelenggu, setan dibelenggu. Kira-kira godaan setan di bulan Ramadan pripun? Berhenti atau tetap jalan? Malah banyak yang tidak puasa segala ya. Siang-siang ya udut ya. Wah, ini berarti setannya kemana nih? Ya, kalau Pak R. Fahrudin itu menjelaskan sangat bagus. Ya, mungkin kita sudah menjadi pengikut setan sehingga setan itu tetap dibelenggu, cuman kitanya sudah menjadi pengikutnya gitu. Ya. Atau misalnya setan dicencang tangannya, karena di situ disebutkan dicencang tangannya. Wah, jangan-jangan tendangannya masih jalan gitu ya, masih bisa gitu. Ya, itu penjelasan yang sangat bagus. Dulu saya dhaifkan karena banyaknya ya kejadian kesurupan itu terjadi pada tanggal 2 Ramadan. Pas wah, ini kesurupan, ini jin. Jin itu bagian dari setan, termasuk bagian dari jin. Sehingga suatu saat waktu di Bali saya katakan, ini hadisnya bermasalah. Memang saya temukan ada 3 jalur yang bermasalah. Tetapi setelah saya lihat, ini ada Bukharinya juga, ada Muslimnya juga. Saya sebagai mubalik dan sekaligus neliti hadis, saya bilang, Bapak tolong sampaikan sama teman-teman Bali ya. Apa yang saya sampaikan bahwa hadis ini dhaif karena matanya, saya katakan setan jin masih beroperasi pada saat Ramadan, saya katakan ralat. Itu hadisnya secara sanad sahih. Secara sanad sahih. Terus matanya bagaimana? Tinggal kita jelaskan supaya tidak bertentangan dengan ini. Lah itu tadi penjelasan Pak R. Fahrudin itu. Jadi mungkin tangannya diikat tapi ya tendangannya masih bisa. Atau mungkin mungkin kita sudah menjadi pengikut setan sehingga tanpa digoda. Jadi ada seringkali tulisan itu setan nganggur. Karena manusia sudah menjadi lebih setan dibanding daripada dirinya. Itu sindiran sebenarnya, ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari hadisnya kena dia. Ya, sehingga ya itu kita pakai sanadnya sudah sahih, tinggal bagaimana cara menjelaskannya. Nah, Bapak Ibu, saya kembali ke utang puasa. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan kita. Mayoritas dari bapak-bapak dan ibu itu mengatakan nyaur dulu. Ya, pertama tadi nyaur utang adalah kewajiban. Ya, yang kedua, dia menafsirkan man shoma Ramadan tsumma atbahu sittam min Syawal. Jadi siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian mengiringinya dengan 6 hari di bulan Ramadan, maka dia seakan berpuasa 1 tahun. Nah, itu hadisnya sahih. Ya. Nah, menurut penjelasan ini, itu kan kalau puasanya sempurna. Kalau tidak sempurna, ya tidak ada namanya puasa sama dengan 1 tahun. Karena itu berpuasa bulan Ramadan sempurna dulu baru nyawal. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau penjelasan tarjih tidak begitu. Ya, penjelasan tarjih ya yang mau nyaur dulu silahkan, yang mau nyawal dulu silahkan. Ya, intinya itu. Tidak ada yang mengatakan nyaur lebih harus didahulukan. Bahkan nyaur lebih afdol dibanding daripada nyawal. Mana dalilnya? Aisyah radhiyallahu anha itu nyaur utang puasanya nanti bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Masa dia tidak paham? Ya. Dan waktu nyawal itu hanya 1 bulan itu.
Tidak ada lagi setelah itu. Jadi hanya bulan itu. Tapi kalau Syawalan, bahkan sudah lewat bulan Syawal juga tetap aja Syawalan. Apalagi masa pandemi, bisa tambah 2 bulan tuh Syawalannya. Acara loh ya, tradisi Syawalan. Halal bihalal itu loh. Ya, padahal aslinya kan hanya bulan Syawal. Ya. Nah, itu yang jadi masalah. Mana dalilnya yang mengatakan lebih afdol, yang menyatakan ini? Ya itu hanya sekedar logika. Nyaur dulu. Di samping itu, nah ini masalah kesamaan. Mungkin kalau bapak-bapak ini, karena saya lihat rata-rata bapak-bapak nyaur dulu, wah semangat. Ibunya terbagi 2. Nah, kalau misalnya suruh nyaur dulu, baru nyawal, 2 minggu dia tidak, dia harus puasa dan tidak ada halal dihalalkan. Mungkin maaf-maafan ikut, maksudnya tidak makan-makan. Pada Rasulullah SAW, suatu saat itu ketika dia sedang berpuasa, kemudian ada yang nawari makan, dia bersama sahabat. Apa katanya? Dia makan. Ya, dia makan. Dia batalkan puasanya dan menang-menang baik. Ya. Iya. Kenapa? Ada yang puasa, saya berpuasa. Saudaramu itu sudah memasakkan kamu dengan masakan terbaiknya. Lalu kamu tolak, hanya mengatakan, maaf saya sedang puasa. Ya, wah itu hablum minan nas jadi dipertanyakan itu. Maka Nabi SAW bahkan kalau keluar itu dia basahi bibirnya supaya apa? Tidak ketahuan puasa. Ini bukan hanya bibirnya yang dibasahin, jempolnya juga itu sering bergerak. Alhamdulillah, monggo kita sami sahur. Monggo sami tahajud. Sampai Ustadz Yunar itu bilang begini, wah Allah yarham, Prof. Dia bilang, ndak usahlah begitu. Untuk apa? Ini adalah malam pribadi kita. Kalau ngajak, monggo di japri saja yang sudah tahu. Tapi nanti kalau misalnya disebarkan, piye ngono? Ustadz Yunar tidak bilang piye ngono. Hati-hati, ini ibadah pribadi. Ya, nah, jadi itu kira-kira. Ya, saking hati-hatinya. Rasulullah SAW juga begitu. Ya, jadi kembali tarjih berlandaskan dalil. Tapi kalau anda kuat silahkan. Kalau misalnya ditanya sama ibu-ibu, ya kuat, ya kuat. Apalagi sudah masuk dalam keyakinan. Wah kasihan, tidak apa ya? Untuk laki-laki mungkin mudah saja, tapi kalau untuk perempuan bagaimana? Nah, ada keadilan dalam masalah pelaksanaan hukum. Ya, karena wanita itu mesti berhutang. Ya. Nah, jadi sudah dibebaskan saja. Seperti metodenya tarjih, dia biasa berikan tanamwu. Ya, tanamwu. Ya. Sanggup enggak ibu? Ya, ibunya menyatakan, saya sudah biasa nyaur dulu baru nyawal, bagi dia karena sudah masuk pada keyakinan. Ya, sama dengan misalnya begini. Suatu saat ya, dalam satu kelas saya diajar oleh Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar. Beliau dosen hadis kami pada saat S3. Ya, tanya tentang dia menjelaskan tentang kakek saya kalau sholat tahajud itu bisa sampai 200 rakaat. Iya, 200 rakaat. Nah, karena mungkin pahamnya bahwa untuk sholat tahajud tidak ada batasannya. Mau berapa rakaat pun sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian tabi'in itu ya silahkan, ya, tidak ada batasannya. Nah, tapi kalau sudah mau masuk waktu subuh, fa'autir biwahidah. Karena kan Ibnu Umar kan pertanyaannya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara sholat malam itu Nabi? Sholatul lail masna masna. Sholat lail itu dua-dua. Apabila khawatir masuk waktu subuh, maka berwitirlah dengan 1 rakaat. Nah, dalil ini, hadis ini sering digunakan bahwa tidak ada batasan rakaat untuk sholat tarawih. Tapi bagaimana pandangan Muhammadiyah? Nah, waktu itu saya tidak menyinggung Muhammadiyah karena kita adalah murid. Sempat saya tanyakan, Prof, saya mau tanya, kira-kira sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malamnya berapa rakaat?
Karena beliau cerita tentang kakeknya. Sebenarnya Rasulullah SAW itu berapa rakaat jumlah pelaksanaan sholat malamnya? Kemudian beliau jawab 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Terima kasih. Saya tidak tanya balik. Ya, kalau memang ditanya Rasulullah SAW pelaksanaan sholat malamnya bagaimana? Ya maksimal 11 atau 13. Sudah dengan rokaatain khafifatain. Ya, sama dengan Prof. Samsul Anwar. Penelitiannya Prof. Samsul Anwar, ketua majelis tarjih kita. Ya, dia menulis buku sholat taraweh itu juga termasuk wajib kita baca sebagai mubalik, harus bekalnya lebih banyak ya. 456 halaman hanya berbicara tentang sholat taraweh. 456 halaman. Ya, tinjauan fikih, hadis dan sejarah. Nah, itu apa katanya itu? Ya. Suatu saat saya ketemu di lapangan Bintang pas pengajian Ramadan. Malam itu setelah sholat Isya kita tidak sholat tarawih karena ada pengajian Ramadan, nanti qiyamu Ramadan saja pada malam hari. Ya. Nah, kemudian setelah itu selesai saya kasih ucapan selamat. Wah, Prof, selamat ya. Sudah selesai bukunya tarawih 456 halaman. Tebal sekali saya bilang. Prof, ada satu pertanyaan saya. Apa? Masih bisa nggak sholat tahajud setelah sholat tarawih? Komplit plus witir. Bapak Ibu bagaimana? Masih bisa nggak sholat tahajud setelah sholat tarawih yang sudah dilaksanakan di awal waktu komplit plus witir? Nah, kan ulama saya kan berbeda pendapat. Ini Muhammadiyah loh ya. Sudah ditutup dengan witir. Iya. Baik. Nah, ada hadis ij'alu akhirah salatikum billail witra. Ya, jadikanlah akhir salat malammu menjadi witir. Oke? Jadi pertanyaan saya dijawab oleh Prof. Samsul begini. Oh, lalu berapa rakaat orang itu mau melaksanakan salat malam? Dijawab begitu pertanyaan. Jadi pertanyaan saya dijawab dengan pertanyaan. Saya langsung bilang terima kasih, sudah jelas. Ya. Nah, kenapa? Karena ya bagi kita yang meneliti hadis, Rasulullah SAW memang seperti Prof. Said Agil Munawar juga. Kalau ditanya, ya tidak pernah itu lebih daripada 11 atau 13 rakaat. 443 berapa? 11. Di hadis Bukhari, Muslim dan Rawahul Jamaah, Rasulullah SAW tidak pernah menambah baik di dalam ataupun di luar bulan Ramadan melebihi daripada 11 rakaat. Beliau melaksanakan 4. Jangan kamu tanyakan panjang dan bagusnya sholat beliau. Lalu 4 rakaat. Jangan kamu tanyakan panjang dan bagusnya sholat beliau. Lalu 3 rakaat. Ya. Nah, itu berapa? Ada lagi 4-3. Nah, di hadis lain dikatakan Rasulullah SAW kalau mengerjakan sholat witir minimalnya 7 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Dalam hadis yang lain 7 rakaat, maksimalnya 13 rakaat. Saya sudah sebutkan dalam buku ini ya. Dua-duanya buku saya ada. Ya. Di tarjih juga pelaksananya coba 443 11, 43 7, 63 9, 83 11, 81 9, 8 2 1, 2 2 2, 2-nya 5 kali tambah 1 berapa? 11 juga. Ada tidak hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat 20 rakaat plus witir? Ada. Di sini juga saya sebutkan. Tetapi setelah kita teliti, ya, benarkah hadisnya sahih? Ternyata ada pemalsu hadis dalam sanadnya. Ada periwayat dalam sanadnya yang dia itu pemalsu hadis. Saya sebutkan ini kalau di sini pertanyaan saya dalam buku sholat ini. Sholat tarawih 20 rakaat atau lebih, makbulkah hadisnya?
Tuntunan sholat tarawih 20 rakaat umumnya didasarkan pada riwayat Abu Syaibah dari Al-Hakam, dari Miksam, dari Ibn Abbas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi syahri Ramadan fi ghairi jamaah, tanpa berjamaah. Bi asyrina rakaah wal witir, dengan 20 rakaat plus witir. Ya, hadis Al-Baihaqi, At-Tabrani, Ibn Abi Syaibah. Ya, semua sanad hadis itu, imam hadis itu melalui Abu Syaibah. Siapa Abu Syaibah? Abu Syaibah nama lengkapnya Ibrahim bin Utsman Al-Kufi, wafat 260 Hijriah, yang dhaif jiddan. Hadis-hadisnya mungkar, matruk dan palsu. Penjelasannya cukup panjang di sini. Ya. Jadi itu, makanya adakah riwayat hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang makbul hadisnya, yang menceritakan Nabi mengerjakan 20 rakaat plus witir? Tidak ada. Sama dengan penelitian Prof. Samsul Anwar. Makanya ditanyanya begitu saja, ada tidak? Tapi ada ya hadisnya, yang ada justru yang sebaliknya. Nah, hadisnya bilang begini, ya, Amar Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an Ubay bin Ka'ab. Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari ayyakuma linnas, untuk mendirikan solat, mengimami solat untuk manusia bi ihda asyara rakaat. Berapa rakaat? Berapa rakaat? 11 rakaat. Ya. Jadi 11 rakaat ternyata. Wa kana yaqra'u ya wa kana al-qari yaqra'u bil mi'in. Waktu itu qari, pembaca Quran, itu membaca ratusan ayat. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'isi min tulil qiyam, sampai kami bersandar di tongkat karena kelamaan berdirinya. Wa ma kunna nansirifu illa fi furu'il fajar. Ya, kami tidak selesai kecuali menjelang fajar. Ya. Bahkan di sini selesai atau pas terbit fajar. Lah sudah selesai dia. Sudah selesai puasa. Apa maksudnya? Imsak kan? Sudah lewat imsak itu. Nah, makanya ini hadisnya. Karena kelamaan, maka kemudian muncul pendapat, dibagi-bagilah itu. Nah, kebetulan ada hadis yang menyatakan, hadis riwayat Abdul Razzaq yang mengatakan anna Umar jama'an nas fi Ramadan ala Ubay bin Ka'ab wa ala Tamim Ad-Dari ala ihda wa isrina rakaat. Apa itu? Ya, Umar mengumpulkan manusia di bulan Ramadan dengan Imam Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Ya, tapi waktu itu dia memerintahkan untuk melaksanakan ihda wa isrina. Kalau tadi apa? Beda nggak, Pak? Ini harus mau balik, ini harus tahu nih redaksi begini. Yang tadi yang saya baca ihda bi ihda asrah rakaat, 11 rakaat. Kalau ini bi ihda ala ihda wa isrina rakaat, berapa? 21 rakaat. Ya. Yaqra'una bil mi'in, sama, ceritanya sama, pelakunya sama, tapi kemudian itu apa yang disebutkan? Satunya 11 rakaat, satunya menyebutkan 21 rakaat. Sanadnya beda. Ya, beda. Bedanya di mana? Setelah kita teliti, karena saya bingung, ini sebenarnya 11 atau 21. Umar perintahkan kepada Ubay dan Tamim Ad-Dari. Nah, saya teliti, oh ternyata hadis yang menyatakan 21 rakaat itu ternyata sanadnya nazil, panjang. Sementara yang 11 rakaat itu sanadnya ali, lebih pendek sanadnya. Kita tahu lah ya, mana yang lebih kuat. Sekiranya kita ketemu sanad dengan rangkaian yang panjang dengan yang pendek, mana yang didahulukan? Yang pendek. Nah, kayak begitulah. Ya, makanya sudahlah, ya. Terus pertanyaannya tadi, adakah tahajud setelah sholat tarawih komplit dengan witir di awal malam? Nah, jawabannya itu tadi.
Mana ada ya hadis yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya lebih daripada 11 atau 3. Hadisnya harus makbul loh ya. Nah, perbedaan kemudian itu terjadi, silahkan kita hormati perbedaan itu. Ya, termasuk kalau misalnya masna-masna. Tapi kalau misalnya masna-masna kemudian membuka ruang penafsiran, oh, karena dalil ini tidak menyebutkan jumlah rakaat, sementara hadis yang lain menyebutkan jumlah rakaat. Ya, tidak lebih daripada 11 atau 13 rakaat. Dan kemudian setelah dijumlah, tidak ada satupun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi daripada itu. Nah, jadi ya sudahlah. Tapi sebenarnya saya sebutkan, silahkan mau berapa rakaat yang Anda yakini, kita saling menghormati. Dan yang paling penting yang jangan dilupakan adalah kualitas dari sholat. Jangan sampai 20, 30, 40 rakaat tapi kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Saya pas di Australia waktu itu, sekitar 10 tahun yang lalu, itu sampai orang Arab yang tinggal di sana itu tanya, ya Ustadz, ini gimana ini? Kok? Karena dia perlihatkan video di Tuban itu. Oh, itu. Iya. Lah, itulah uniknya Indonesia. Ya, ada yang panjang. Tapi waktu itu komentar saya, oh itu sih olahraga. Komentar saya, Gojek saya, ya. Ya, walaupun Gojek waktu itu belum ada ya, Grab juga belum ada. Ya, bagaimana mungkin tumak ninah dilupakan? Ya, nah itulah berbagai macam perbedaan. Ya, nanti kita diskusi lebih lanjut mengenai janjane gimana sih tentang Ramadan itu. Ya, nah yang tadi kebetulan saya ngisinya dari pagi di Klaten, kemudian tadi jam 10 sampai zuhur di PCM Gamping tempat saya. Ya, para pengurus-pengurus juga. Ya, makanya saya mengajak siapa besok yang mau ikut pelatihan takhrijul hadis, kita teliti. Nah, satu kasus yang saya sodorkan karena ini termasuk bagian dari sholat malam kan, yang ternyata tidak semua mubalik juga sudah melaksanakan atau membaca perbandingan antara putusan dengan fatwa. Ya, misalnya saja, itu ternyata tidak merata. Doa iftitah dalam sholat iftitah, coba nopo. Kemarin sudah saya jelaskan. Gimana doa iftitah dalam sholat iftitah? Doanya apa? Ayo. Doa iftitah dalam sholat iftitah. Ya, apa? Ayo. Mau pakai tarjih, HPT atau tanya jawab, monggo. Baik, subhana. Kalau di HPT 1 subhana dzil mulki wal malakuti wal izzati wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Tahu itu ya? Masih hafal? Masih digunakan sampai sekarang? Tidak. Dari dulu tidak. Berarti kurang jalan-jalan. Ya, ingat loh ya, mau balik itu wajib baca putusan. Makanya ada pertanyaan, tarjih menjawab, selain fikih yang harus dikuasai, ilmu fikih itu juga yang harus diketahui adalah tarjih. Bagaimana dinamika pengambilan keputusan. Pembimbing saya Prof. Samsul Anwar, ya, dia bilang begitu sama saya. Ya, karena sebenarnya tarjih tidak ujuk-ujuk memutuskan ini. Bahkan ada keputusan ditunda karena belum sepakat. Kemudian keputusan munas tarjih berikutnya ditunda lagi karena belum ada kesepakatan. Dinamika itu yang Prof. Samsul minta itu harusnya terekam dengan baik supaya jangan ujuk-ujuk menyalahkan. Ada proses yang panjang untuk mengambil keputusan. Wah, diskusinya luar biasa. Ya. Nah, ini ada kritik dari tim tarjih sendiri, tim fatwa tarjih, bahwa subhanadzil mulki wal malakuti wal izzati wal jabaruti itu ternyata lafalnya tidak ada dalam kitab hadis yang disandarkan Tobroni waktu itu.
Nah, terus dikoreksi oleh tim tarjih sendiri dalam tanya jawab agama. Dia bilang bahwa yang ada itu adalah subhanallahi dil malakuti wal jabaruti wal kibrai wal azoma. 4 itu. Kalau itu ada hadisnya, Hasan riwayat At-Tabrani. Nah, cuman waktu di Malang 2010 saya sudah bilang karena itu temuan dan sudah ada dalam tanya jawab agama. Dan dari hasil penelitian teman-teman juga tarjih di DIY, saya katakan tingkatkan saja jadi keputusan. Memang pembahasan itu waktu itu tidak dibahas, tapi ini kan temuan. Apa mumpung kumpul. Tapi karena tarjih itu punya kebiasaan kalau tidak masuk dalam agenda ya tidak diagendakan. Ya. Akhirnya sampai sekarang oke, kalau begitu munas tarjih berikutnya. Tapi sampai sekarang juga belum dini. Sehingga ada kebingungan di kalangan Muhammadiyah, warga Muhammadiyah sendiri. Ya. Kalau itu harusnya kan ada dihapuskan, dinasah atau dicabut. Ya, tapi tidak. Akhirnya tetap 2 itu. Ada yang pakai subhana dzil mulki berdasarkan HPT 1, tapi ada yang pakai berdasarkan fatwa. Padahal kan hierarkinya putusan tertinggi, fatwa di bawahnya, wacana di bawahnya lagi. Ya, nah itu memang harus segera diinginkan. Tapi karena agendanya terlalu banyak dan sebenarnya Zoom ini sekarang kan lagi tren. Itu sebenarnya lebih memungkinkan untuk putusan karena butuh kecepatan. Organisasi kita itu terlalu besar. Ya, kalau menunggu ketemu lewat darat, apalagi dalam kondisi COVID, wah, itu sulit itu. Ya. Jadi, mumpung ada Zoom, mungkin bisa 4 kali dalam 1 tahun. Karena itu, kalau kita tidak segera menjawab persoalan dinamika pertanyaan jawab di masyarakat, akhirnya masyarakat kita itu mengacunya kepada yang lain. Iya nggak? Itu harus disadari. Makanya ya tidak masalah lah. Ya. Tapi ya ternyata belum diputuskan. Sama dengan ini juga nih. Taswib. Kemarin saya singgung nggak tuh? Azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Ini karena mau Ramadan ya. Gimana itu taswib? As-salatu khairum minan naum. Azan pertama atau azan kedua? Azan pertama. Oke? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Oke, saya survei aja lah. Yang pertama siapa? Yang bilang azan kedua siapa? Manjing. Ya Prof ya? Iya. Jadi apa ya? Terjadi perdebatan di Masjid Pekajangan, Pekalongan. Ya. Satu takmir masjid itu mengamalkan putusan Malang yang mengatakan azan awal. Karena hadisnya disebutkan al-adzanul awal. As-salatu khairum minan naum itu. Jadi azan yang pertama. Tapi ada sesepuh di masjid itu juga saya mengamalkan pas manjing itu. Sebagaimana himpunan putusan tarjih pertama di Palembang tahun 56. Jadi dan apa keputusan tarjih? Tarjih mengatakan ya Malang berlaku di azan awal ya. Tapi keputusan di Palembang tahun 56 tidak dihapuskan. Oke? Sehingga terjadi kebingungan di masyarakat dasar. Ya. Nah, tadi ada kebetulan Ustadz Masudi sebagai sekretaris. Lah, itu juga termasuk bagian dari penelitian saya. Janjane piye. Nah, ini karena tapi ada satu keputusan yang jarang kita laksanakan. Ya, Malang itu mengatakan begini. Azan, ini azan dulu. Azan awal dan azan sani itu masyru' disyariatkan. Bapak Ibu, di masjid Anda itu azannya berapa kali?
Di mana? Oh, Nogotirto. Bagus. Berarti ada tambahan data, Prof. Nogotirto dan Azan juga 2 kali. Masru putusan tarjih di Malang itu. Kami itu ikut Buya Safi bilang apa ya sudah. Oh iya. Iya. Prof Asmuni, saya tanya langsung. Prof Asmuni, kalau jenengan itu ya lebih tentang taswib yang saya tanya waktu itu. Taswibnya azan awal atau azan kedua? Oh, pas manjing. Walaupun kita hargai perbedaan pendapat. Ya, karena memang putusan Malang dengan putusan Malang yang agak terakhir, yang belum diterbitkan menjadi HPT 2. HPT 2. Saya katakan maaf ya, secara terus terang tadi di depan Pak Mas Udi, sekretaris, kalau saya yang Malang itu, yang azan itu taswib, tidak usah diterbitkan. Maaf, ini pendapat usulan warga saja. Kenapa? Karena itu hadis-hadis yang dijadikan sebagai rujukan itu lemah itu. Ya, lemah. Ya, makanya belum dicetak-cetak juga mungkin. Wallahu a'lam. Hasil penelitian saya terakhir. Ya, terus gimana? Kita jangan terlalu terfokus kepada ungkapan hadis al-adzanul awwal. Itu kadang-kadang menjebak. Al-adzanul awwal. Prof Samsul tanya sama saya, dulu azan itu langsung 2 atau 1? 1. Dulu azan subuh itu belum ada 2. Yang azan baru Bilal. Itu sejarahnya. Ya. Lah, sehingga al-adzanul awwal di sana yang dimaksud adalah azan subuh. Terus azan saninya mana? Azan sani dalam istilah hadis tidak ada. Adanya al-adzanain. 2 azan. Azan awal itu adalah azan pas masuk waktu sholat, dan azan kedua yang dimaksud adalah iqomah. Coba, nah itu tarjih sudah menjelaskan itu. Ya, ketika menjelaskan tentang Jumatan, azan. Sebenarnya Jumatan itu azannya 2 kali atau 3 kali. Nah, baik. Jumatan itu sebutkan azan awal, al-adzanain itu azan pada saat masuk waktu sholat. Azan kedua itu adalah iqomah. Terus muncul azan ketiga di mana? Di mana? Di pasar. Di pasar. Di sini saya sebutkan di pasar. Nah, terus bagaimana ceritanya di pasar itu? Masanya Khalifah Utsman bin Affan. Dulu azan hanya 1,1. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Menjadi 2 azan, itu yang disebut nanti dalam hadis itu azan ketiga. Itu nanti di pasar. Untuk apa? Dan kapan dikumandangkan? Sebelum manjing, sebelum masuk waktu sholat. Itu azan ketiga. Nah, azan ketiga dijadikan sebagai azan awal pada saat Jumatan. Oke? Nah, itu supaya orang-orang pasar segera ingat dan meninggalkan dagangannya menuju kepada masjid, karena khutbah itu dalam satu rangkaian Jumatan. Supaya jangan ketinggalan khutbah itu. Khutbah itu penting. Supaya jangan ketinggalan. Nah, jadi ada azan pertama, azan kedua, dan azan ketiga. Azan ketiga ini sebenarnya adalah dijadikan sebagai azan awal. Jadi urutannya ini yang ketiga menjadi, dalam sejarah hadis itu jelas disebutkan. Nah, saya kembali, ketika subuh itu juga begitu. Azan itu dulu hanya 1. Terus menjadi 2 kapan? Ya, menjadi 2 itu nanti pada saat Ramadan, karena ada 3 muazzin yang disebutkan dalam hadis. Siapa itu? Bilal, Ibn Ummi Maktum yang buta itu. Terus satunya disebutkan dalam tarjih, Abu Mahdurah. Bilal itu pada saat azannya masih 1.
Nah, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian agak-agak tidurnya Nabi itu dia tetap sadar mendengar apa yang dibangunkan oleh Bilal. Salat ya Rasulullah, salat ya Rasulullah. Kemudian Bilal bilang, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus daripada tidur. Itu aslinya dari Bilal. Ya. Nah, kemudian didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapanmu yang bagus tadi kamu jadikan bagian dari azanmu. Azannya Bilal. Nah, yang membingungkan dalam hadis itu disebutkan, kalau kamu mendengar apabila Bilal azan, tetaplah sahur. Abaikan, jangan terpengaruh dengan azan Bilal. Namun apabila kamu mendengar azannya Ibn Ummi Maktum, maka berhentilah makan, minum. Itu tentu pada saat puasa kan. Nah, itu sudah dua. Loh, ini asal usulnya Bilal yang disuruh azan untuk as-salatu khairum minan naum. Dia azan awal, makanya tambah lagi. Oh, kalau begitu azan awal. Padahal kalau kita lihat, itu azan waktu Bilal diberitahu begitu, jadikan itu waktu itu masih satu. Menjadi dua ketika ada lagi Ibn Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum sebagai orang buta, dia tidak tahu kapan masuk sudah mancing atau belum. Nanti diberitahu. Nah, itu saya disuruh oleh Prof. Samsul, tolong diteliti itu, masukkan, termasuk sejarah azan Abu Mahduro itu. Abu Mahduro itu 10 di antara 10 pemuda kafir waktu itu. Dia mengolok-olok muazzinnya Nabi. Dalam sejarah itu disebutkan sih dalam hadis. Nah, kemudian di tengah olok-olokan itu Nabi SAW mendengar suara yang bagus di antara mereka. Terus Nabi panggil 10 pemuda itu, diseleksi siapa yang suaranya bagus itu. Kemudian ketemu, oh Abu Mahduro. Abu Mahduro kemudian dia masuk Islam, disuruh menjadi muazzin di Makkah. Salah satu contoh azannya apabila, nah itu hadis yang di HPT 1, apabila kamu menyebutkan apabila setelah hayyalas shalah maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Lah itu sudah ada azan kedua, azan manjing. Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi terus bagaimana? Saya terus terang lebih cenderung ke azan awal sesuai dengan HPT 1. Azan awalnya itu maksudnya azan manjing, azan sani. Sesuai HPT 1. Ya. Tapi kalau mau dipertahankan itu silahkan. Ini harus diselesaikan pada munas tarjih berikutnya supaya tidak terjadi kebingungan di masyarakat. Nah, suatu saat saya waktu itu ikut juga sama Prof. Muammal Hamidi ya, ahli dari tarjih juga. Dia bilang begini, karena terlalu banyak tanawwu di Muhammadiyah dalam rangka mengakomodir berbagai pendapat, berbagai perbedaan pendapat. Dia bilang begini, kita ini jangan terlalu banyak tanawwu, walaupun tanawwu itu bagus. Ya, di antara tanawwu itu harus kita memberikan pendapat kepastian mana di antara tanawwu itu yang paling rojih, yang lebih afdol. Itu usulan beliau dalam sebuah munas tarjih pas di Yogyakarta, saya ingat itu. Ya, saya kira ini pendapat yang bagus karena kalau diberikan sedikit-sedikit tanawwu mana? Kalau untuk sholat malam saya kira oke aja lah ya. Sholat malam karena memang ada 443, ada 221. Ada 43, 63, 83. Harusnya, bagusnya ini kita jelaskan karena sering ada kebingungan di masyarakat. Malah sekarang di Muhammadiyah itu sebagian masyarakatnya bukan 443, dia lebih cenderung memilih 2, 2, 2, 2, 2, 21. 443 bagaimana? Karena ada warga yang tidak setuju di antara jamaah itu. Ya, nah pas saya jelaskan semuanya, setelah itu saya coba di satu masjid Muhammadiyah, bagaimana Bapak Ibu sesekali kita coba yang 2, 2, 2, 2, 2, 1. Apa katanya jamaah? 443 aja.
Padahal 443 itu ya hadisnya sahih. Cuman kan supaya orang Muhammadiyah terbiasa ya mempraktekkan seluruh tanawwu Nabi itu. Ya sama dengan ini, kita kan lebih cenderung Allahumma ba'id kan? Wajjahtunya kapan dibacanya? Coba ada nggak di antara Bapak Ibu yang hafal wajjahtu dari awal sampai akhir sesuai dengan HPT? Yang panjang itu. Setelah wa anna minal muslimin, Allah mantal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa taraftu bidzambi. Faghfirli dzunubi jami'a. Innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaq. Ya. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya. Labbaika wa sa'daika wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada enggak? Ada enggak? Ini serius saya tanya. Ya, hanya sampai wa minal muslimin. Padahal kata tarjih tidak ada hadis. Ini kata tarjih ya. Tidak ada hadis yang menuntunkan salat doa iftitah hanya sampai wa anna minal muslimin. Kalau saya ada hasil teman saya Ibnu Khuzaimah dan Ad-Daraqutni kalau tidak salah, Al-Baihaqi. Saya temukan bahkan Imam Asy-Syafi'i memberikan dua pilihan. Satu yang panjang, satu yang pendek sampai wa anna minal muslimin. Tapi kalau kita mau perhatikan sanad hadis yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i itu kelihatan bahwa itu sebenarnya hadis yang sama. Kadang ulama hadis itu memberikan pengulangan terhadap hadis. Kalau sudah diulangi yang lengkap di awal, di belakangnya kadang sanadnya dipendekin. Al-Bukhari juga melakukan hal yang sama. Ya, hanya menyebutkan sahabat. Itu berarti sudah pernah disebutkan di awal. Tidak muallak itu, karena hadis muallak kan termasuk hadis dhaif. Aslinya. Ya, aslinya. Oh, ini Ibn Huzaimah Al-Baihaqi. Hadis hasan riwayat Ibn Huzaimah dan Al-Baihaqi. Ya, sampai wa anna minal muslimin ada sebenarnya. Nah, jadi gitu ya. Nah, kalau mau, tapi dalam kutubus sittah tidak ada yang hanya sampai wa anna minal muslimin. Dalam kitab hadis yang 6 yang standar itu semuanya lengkap. Oke? Nah, jadi saya kalau mau menjadi pengikut Muhammadiyah, ya kadang-kadang kita baca Allahumma ba'id. Kadang-kadang kita baca wajjahtu wajhiyah. Kadang-kadang kita baca, nah dalam HPT 3 itu sudah disebutkan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasilah. Titik. Kenapa? Karena tidak ada satupun hadis yang menyambungkan antara kabira dengan inni wajjahtu. Malah inni wajjahtu sampai wa minal muslimin itu doa menyembelih hewan kurban. Lah, Bapak mau sholat atau mau nyembelih? Ya, ini antara lain. Jadi ya, makanya saya katakan sesekali juga 443, sesekali 22222 21. Sesekali 43, sesekali 6 rakaat langsung, 8 rakaat langsung, hadisnya sahih. Sahih. Ya, disebutkan di sana la yajlisu fiha illa inda samina. Tidak duduk selama 8 rakaat kecuali pada rakaat ke-8. Nah, yang jadi masalah itu yang sering dipertanyakan untuk Muhammadiyah 443 itu priye? Apakah 22? Enggak, Muhammadiyah tetap ya seperti yang disebutkan 443. Walaupun ada yang tetap memaksakan 443 maksudnya 22. Bagaimana ceritanya? 6 rakaat langsung aja pernah dilaksanakan Nabi tidak duduk kecuali pada rakaat ke-6. 8 rakaat saja pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8. Ada yang salam, ada duduk tahiyat awal. 5 rakaat langsung itu pernah dilaksanakan Nabi dalam sholat witir, ya, tidak duduk kecuali pada rakaat ke-5 dan kemudian salam. Baik, sekarang waktunya tanya jawab. Monggo. Langsung Ustaz, dibacakan yang monggo. Mau dibacakan? Oh, silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sebenarnya ingin tanya itu mulai kemarin, tapi ketahan ya sudah. Ini
rasa ada banyak hal yang kemudian di situ terjadi pertentangan. Betul. Bahkan saya menjadi khawatir, ibu saya itu dulu nggak pernah pakai jilbab, tapi pakai kerudung, almarhum ibu saya. Semasa periode Bu Siti, Bu Yati ya, Darajat, ya. Periode ibu saya dulu di PP Asia. Nah, kalau begitu kemudian yang terjadi, kalau nanti tidak ada satu keputusan dispute yang terjadi itu kan malah ke bingung dan kemudian yang mantap yang mana kan begitu. Nah, saya kok ada gambaran jangan-jangan nanti kalau ada buku baru menjadi berubah lagi. Teman saya Pak Prayogo, kedengaran Pak Prayogo, rektor IAIN Malang, itu kan sepulang dari Teheran itu kan bilang sama saya, Pak Eko, saya mau bawa buku 3.000 buku ini, mau baca lebih, nanti kalau baca tapi untuk sendiri saja, soalnya nanti mesti hukum Indonesia banyak yang berubah kan gitu. Iya. Jangan-jangan yang barang di halaman yang kalau sekarang kan. Nah, apakah ini tidak dilakukan seperti kalau pemerintah itu ketika terjadi dispute itu terus mendirikan sebuah lembaga yudikatif kan itu, pertentangan surat lahirlah pengadilan tata usaha negara. Ada ombudsman. Nah, ini kan menjadi melegakan seperti kalau waktu itu bingung semua menghadapi Pak Menteri Sekretaris Pak Mudiono itu kasusnya dengan Matica Mokhtar. Tapi kan lahir kemudian sebuah eksekusi yang di situ langsung MUI menjadi lembaga yudikatif. Selesai Matica Mokhtar bisa mengalahkan Mudiono. Waktu itu tidak mungkin mengalahkan Mudiono kecuali ada bantuan dari MUI. Nah, pertanyaan saya itu di NU itu adzan itu sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Saya di daerah Jawa Timur itu sebelum sholat subuh itu sudah ada hiburan ayo sholat, terus kemudian ada kan juga himbauan untuk sholat. Ini kan cuma bahasanya bahasa Jawa. Nah itu ada 4. Jadi jadi yang benar yang lebih kecuali kalau itu sudah ada, yaitu tadi penyelesaian dispute pada tingkat yudikatif keagamaan. Nah, Muhammadiyah beranikah untuk menjadi seperti itu, bukan sekedar fatwa takjil kan itu. Saya kebetulan tadi kan ketemu dengan Samsul Hidayat. OMS. Kita didoakan itu sekarang sakit. Oh, Masya Allah. Jadi itu beliau ya, ini sekarang takjil itu geraknya sudah menggunakan akal. Iya, menggunakan akal. Jadi istihad dianggap sebagai kegiatan pemikiran. Gitu. Saya kapan itu kan belajar itu ya, walaupun saya bukan bidang agama, saya bidangnya kurikulum. Jadi ya enggak. Kalau ditanya-tanya seperti tadi ya saya nggak ngerti. Tapi kalau ditanya kurikulum, loh saya bisa menjelaskan. Nah itu kira-kira bagaimana ini? Kok tidak ada keberanian membuat lembaga formal yang kemudian dia dispute itu menjadi selesai. Nanti lingkungan Muhammadiyah saja ya masih ada ikut ini, ya termasuk Nahdlatul itu, Nahdlatul di tempat saya itu biasa terus, nggak apa-apa, adanya 2 kali nggak apa-apa, ya sudah selesai kan gitu. Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh langsung, nggih matur nuwun Prof Eko. Jadi apa namanya? Ya MUI sebenarnya bisa menjadi lembaga itu yang menengahi berbagai, karena itu kumpulan dari ulama berbagai macam latar belakang organisasi. Tapi ya kalau belum bisa menempatkan, mungkin ada lembaga lain ya yang bisa diusulkan oleh berbagai, untuk yang misalnya seperti di sana ada Darul Ifta ya, lembaga fatwa pada tingkat ini. Tapi saya kira agak sulit untuk diharapkan sekarang, karena MUI juga ya banyak serangan gitu ya banyak serangan dari berbagai macam pihak ya. Kadang-kadang juga dijadikan sebagai tumpangan politik untuk kepentingan tertentu kadang ya. Tapi insya Allah kita percayalah MUI kita masih lurus. Kalau ada yang keliru diinikan, ya memang perlu diputuskan. Di kalangan Muhammadiyah saya kira kita tetap percaya sama Tarji. Saya kan hanya memberikan beberapa penelitian terbaru. Tapi penelitian saya ini sudah saya komunikasikan ke teman Tarji. Karena di UMJ itu agak banyak Tarji di sana. Apalagi ada Ustadz Asep Solahuddin ya, sekretaris tim fatwa. Saya sebutkan, Ustadz, bahasa saya itu begini, masih ada WA saya. Tolong diteliti lagi tuh tentang doa Rabbil Malaikati Warruh yang terakhir pada saat ceramah minggu lalu ya. Karena hadisnya itu melalui sanad yang ada namanya Abdullah bin Sulaiman bin Al-As'as. Itu hadisnya mungkar, matruk, pemalsu hadis dia itu. Tapi hadis yang Subhanal Malikil Quddus 3 kali itu hadisnya sahih. Riwayat An-Nasai, Abu Dawud At-Toyalisi, Al-Baghawi, itu hadisnya sahih. Jadi tapi yang tambahannya itu tolong diteliti lagi, karena itu masih ada di HPT. Pernah nggak? Saya tanya itu. Belum pernah ditinjau lagi. Oke. Kayaknya bacaan-bacaan begini sederhana, tetapi bagi masyarakat itu bisa menjadi masalah. Karena itu disuarakan keras kan? Disuarakan. Jadi semuanya orang tahu. Ya, tapi kalau doa kita tadi ya meneng-meneng baik kan, karena sir. Tapi kalau ini kan memang dituntunkan setelah salam, istighfar, mungkin diawali dengan istighfar, Allahumma antas salam setelah itu, atau bahkan kadang-kadang langsung Subhanal Malikil Quddus pada 3 kali dipanjangkan dan diangkat. Ya, itu hasil penelitian, saya minta tolong dinikan. Termasuk takbir 3 kali dan 2 kali takbiran yang saya maksud. Tolong diteliti ulang. Karena hasil penelitian saya kok lebih, dua-duanya sahih. Yang 2 kali sahih, tetapi sanadnya itu nyandarnya hanya sampai Ibn Mas'ud dalam hadis dalam kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah. Nah, padahal kalau di sana kita mau HPT 1 manhaj tarjih usul fikih yang pertama itu hadis mauquf murni itu la yuhtajjubi. Itu kaidah awal itu. Hadis mauquf murni tidak bisa dijadikan hujjah. Lah itu cuman Ibn Mas'ud aja yang ngomong begitu. Ya, sementara yang 3 kali bagaimana? 3 kali terlalu banyak redaksi yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa takbirannya Nabi 3 kali. Kabbaro salasan, fayukabbiru salasa mirorin, salasa takbirat, ya. Itu hadisnya Ibnu Umar. Kemudian, tapi memang lafalnya tidak ada yang seperti kita biasa ini. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, saya menemukan di buku ini sebenarnya saya sudah agak ragu. Saya menemukan hadis yang redaksinya begitu, Ibn Abi Syaibah juga, dan nah ini ternyata hadisnya juga sahih. Yang 3 kali itu. Lah, berarti sudah aman itu. Ya, yang 2 kali hadisnya sahih, tapi mauquf sampai pada Ibn Mas'ud saja. Kalau yang Ibn Abi Syaibah hadisnya juga sahih, tetapi mauquf juga. Cuman kan ada dukungan bahwa takbirnya Nabi SAW 3 kali, dan ini yang sahih juga. Terus saya lihat di antara 2 yang sahih ini sanadnya memang berbeda, tetapi yang 3 kali takbir itu
sanadnya pendek. Yang 2 kali takbir yang disandarkan kepada Ibn Mas'ud hadis mauquf itu sanadnya lebih panjang. Tapi sahih, ya sahih. Udahlah kalau mau Muhammadiyah mungkin tanawwu saja. Karena itu biasanya ya banyak kan tanawwunya Muhammadiyah. Banyak, ya. Walaupun dikritik sendiri oleh teman-teman jangan terlalu banyak tanawwu. Tanawwu itu memang bagus dalam mendamaikan berbagai macam pertikaian. Tetapi di satu waktu dia tidak bagus karena umat jadi bingung. Nah, itu kira-kira. Walaupun tanawwu, saya memberikan ada tanwi, ada takhyir. Tanwi itu adalah memberikan pilihan, ini boleh, itu boleh. Tapi takhyir, ini boleh, tapi ini lebih bagus. Nah, itu lebih kuat dalilnya. Nah, gitu itu lebih bagus. Ya. Nah, itu saya kira Prof. Jadi kalau misalnya mau diadakan lembaga tapi kayaknya pekerjaan, kayaknya untuk pemerintah tidak begitu tertarik untuk mendirikan karena nanti tetap akan ada khilafiyah. Makanya yang paling bijak adalah ya memberikan tanawwu tadi. Tidak usah pemaksaan, tapi mengatur, saling menghormati sebagaimana fatwa-fatwa atau putusan tarjih surat edaran Muhammadiyah ketika terjadi lebaran yang berbeda itu. Ya, saling menghormati. Ya, saya sebutkan juga dalam penelitian saya. Belum pernah ada, kenapa Muhammadiyah awet tidak pernah pecah kongsi. Karena dalam masalah ibadah yang ketat dan rawan konflik, Muhammadiyah kasih tuntunan yang jelas. Ya, yang penting masih ada dasar Quran dan hadisnya. Itulah pendapat Muhammadiyah. Nah, jadi kalau di kalangan Muhammadiyah ada perbedaan pendapat, tidak usah terlalu risau. Ya, itu biasa-biasa saja. Ya, nah itu kira-kira. Nah, yang penting masih ada dasarnya. Jadi aman itu kita berorganisasi, tidak terlalu tidak kenceng. Tapi kalau tidak ada dasarnya, Muhammadiyah perlu mengingatkan. Jangankan yang seperti itu. Saya katakan Muhammadiyah masalah tawassul yang sering, kalau itu agak-agak tegas itu Muhammadiyah itu, tapi tidak pernah menyinggung dalam satu bab. Tawassul itu. Padahal dari awal Muhammadiyah bilang apa? Ya, masanya Mas Mansur khususnya menghindari TBC itu kan, takhayul, bid'ah dan khurafat. Nah, tawassul itu ada singgungan dengan masalah bid'ah, ada singgungan dengan masalah syirik. Karena minta doa ditujukan kepada mayit. Ya, kata tarjih ziarahnya sunnah, zurul kubur, fa innaha tudzakkirul maut. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Itu sunnah. Jadi salah besar kalau dia mengatakan Muhammadiyah anti ziarah kubur. Ya, di hadis HPT itu ada 2 hadis yang disebutkan, itu disunnahkan ziarah kubur. Karena itu bisa mengingatkan pada akhirat tapi orang salah pahami Muhammadiyah anti ziarah kubur. Padahal yang dimaksud adalah anti ziarah kubur, anti menjadikan kuburan sebagai tempat untuk meminta. Karena di sana dia sebutkan ayat. Ya, itu tidak bisa lagi orang yang sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat dan madorot kepada kita. Dalilnya disebutkan ayat Quran. Cuman memang lebih banyak menyinggung ayat Quran. Ya, nah tawassul dalam hal menjadikan jenazah sebagai tempat meminta itu hati-hati, bisa jatuh dalam perbuatan syirik. Tapi ini sering ditumpangkan dalam pembahasan ziarah kubur. Bab tawassul sendiri tidak, ya, tidak disinggung. Saya tidak tahu kenapa tarjih tidak menyinggung dalam bab tersendiri, ya. Atau kalau wasilah ada, tawassulnya tidak. Wasilah itu kan medianya, ya. Tapi kalau tawassul itu sudah perbuatan menjadikan media sebagai tempat meminta atau beribadah. Karena sebagian masyarakat kita mempraktikkan itu. Walaupun ada juga alasannya, kami tidak menjadikan kuburan sebagai tempat meminta, ya, tapi itu hanya sekedar wasilah karena ada dalil. Nah, saya teliti dalil-dalil yang digunakan itu umumnya bermasalah. Coba nanti kita diskusi khusus tentang tawassul. Gitu ya Ustaz ya? Baik. Tapi begini, kalau kita Muhammadiyah nggak berani, itu nanti kejadiannya akan berulang menjelang kemerdekaan. Kita itu dulu hampir ya, ketika nanti voting, negara kita jadi negara Islam waktu itu. Iya. Tapi karena kita tidak ada keberanian dari umat Islam, akhirnya
kita itu menjadi seperti yang diinginkan oleh Soekarno. Dan Soekarno berani untuk membubarkan konstituante. Iya. Coba waktu itu kalau ada keberanian untuk golongan Islam itu berani melakukan fatwa dan diformalkan Indonesia jadi negara Islam. Iya. Kesalahan di situ itu. Muhammadiyah kalau nggak berani jangan-jangan nanti dilindas juga oleh orang-orang yang sudah Muhammadiyah. Iya. Saya sampai sana. Iya. Makanya kan kenapa Bung Karno nggak berani mencabut dan membubarkan PKI ya, tapi yang dibubarkan justru Masyur. Itu penyegalnya. Kalau kita telusuri di literatur begitu itu. Monggo yang Islam yang seperti jenengan yang tidak mempelajari tentang kesejarahan itu ya kesana. Saya yang tidak terlalu mempelajari Islam, saya coba nanti ditempokkan. Oh, tempokkan. Matur nuwun, nggih. Usulan yang menarik. Nggih. Kembali ke topik yang barangkali ada yang mau bertanya. Monggo. Karena yang tanya yang maksudnya tentang Silakan, boleh lewat itu. silakan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau tanya masalah sholat sunat malam atau sholat taraweh. Itu dikatakan tadi 4-4-3. Terus ada yang 2-2-2-1. Terus itu padahal dikatakan sholat taraweh itu kan witir ya, Pak. Witir itu kan ganjil lah ya. Terus itu kalau yang 2-2-2-1, yang satu jelas ganjil witir. Kalau yang dua itu termasuk witir atau termasuk apa? Baik, 2 termasuk witir napa mboten? Bukan. Ya, enggak, maksudnya witir itu logatan, makna secara bahasa adalah ganjil. Dan kalau kita lihat 4-4-3, 2-2-2-1, 4-3, 6-3, 8-3, 8-2-1, 8-1, itu Nabi SAW melaksanakan witir di akhir. Makanya Muhammadiyah bilang, ya, 2 di awal, 4 di awal itu termasuk witir karena itu menjadi satu kesatuan di akhir, diakhiri dengan witir. Makanya dalam hadis yang lain, autiru, witirkan atau lakukan sholat witir. Ya, kalau di di sini ya bahasanya itu ini saya idza autara, apabila beliau berwitir bitis'i raka'atin lam yaqud illa fis samina. Jadi apabila beliau berwitir dengan 9 rakaat, 2 rakaatnya itu termasuk bagian dari witir. Istilahnya witir semua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan tidak meninggalkan sholat malam itu kecuali diakhiri dengan ganjil. Tapi ada tidak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambangkan 2 tanpa ganjil terakhirnya. Saya agak lupa di halaman berapa, tapi saya singgung itu. Ya, saya singgung yang maaf di halaman berapa ya? Saya kalau di Jakarta itu ada sampai yang hafal halaman buku saya sendiri sudah agak lupa. Jadi 2 2 2 2 1 kemudian 2. Iya. Jadi 2 terakhirnya itu 2 1 2. Bukan wirosablan. Lah 2 itu sebagai penutup atau tidak? Sebagai bagian dari witir atau tidak? Nah, sebagian hadis itu menyatakan sudah ada azan. Ya. Sebagian lagi kalau sudah selesai witir tadi, nah menambahkan masna-masna. Baik. Hadisnya saya agak lupa. Abu Bakar itu kan ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapan kamu
sholat tahajudnya, sholat lainnya, saya di awal malam Rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu termasuk orang yang berhati-hati. Karena dia mengalami kesulitan bangun di sepertiga akhir malam. Umar, kapan kamu? Saya di akhir malam. Kamu termasuk orang yang bersungguh-sungguh. Jadi semuanya diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Ya, karena mereka orang-orang yang tidak mau meninggalkan sholat malam. Ya, makanya bagi orang yang mengalami kesulitan untuk bangun malam, maka awali witir sudah. Setelah itu selesai. Nah, Abu Bakar kemudian ada hadisnya di sini saya sebutin. Bertanya, ya Rasul, bagaimana sekiranya kalau saya bangun malam, saya mau sholat, apa katanya? Masna masna, wala yang kudu witrahu, dua-dua dan tidak perlu melaksanakan witirnya. Ya, sehingga memang membuka ruang perbedaan di kalangan ulama. Tuh kan masih boleh tahajud. Ya. Nah, apakah itu disebut tahajud? Monggo, karena itu juga setelah bangun malam kan? Ya. Perlu diakhiri dengan witir enggak? La witroni fi laila. Tetapi ada ija'alu akhir sholatikum billail witra. Itu tuntunan yang lebih utama adalah hadis kauli. Itu kan kasuistik. Nah, apa namanya? Ada yang mengatakan itu sholat tahajud yang dilaksanakan tanpa witir. Hadisnya ini. Ya. Nah, tapi kemudian, bagaimana sebaiknya? Nah, kalau saya mengatakan itu sholat sunat mutlak. Walaupun memang dilaksanakan pada saat setelah bangun dari tidur. Witirnya sudah selesai di awal. Sholat sunat mutlak seperti pada umumnya sering ditempelkan kalau Jumatan, sebelum Jumatan. Datang kita lebih awal, jam 11. Masih panjang kan? Sholat 2 rakaat. Setelah salam, setelah itu, oh masih panjang. 2 rakaat lagi. Oh masih panjang. 2 rakaat lagi. Sampai kemudian manjing, selesai. Itu sholat sunat mutlak. Berapa batasannya? Tidak ada. Sholat sunat 2 rakaat aja namanya. Mutlak itu kan sholat sunat rakaat aja. Itu 2 rakaat. Berapa jumlahnya? Tidak ada batasannya. Mau berapapun monggo, semaunya dan sekuatnya. Nah, sholat sunat mutlak itu juga bisa ditempatkan di malam itu. Jadi bukan bagian dari sholatul lail. Memang walaupun dikerjakan pada malam hari. Oke, kalau begitu cara pemahamannya, tidak ada hadis yang terbuang. Semuanya dipakai. Boleh nggak witir lagi? Sholat lagi? Boleh, silahkan. Seperti yang diizinkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Laksanakan saja masna-masna, tidak perlu mengerjakan witir. Ya. Saya kira itu. Ya. Gitu nggih. Baik, ada pertanyaan lain? Monggo. Ternyata jahenya enak banget. Monggo, silakan. Pak Jum. Tapi mungkin bisa di luar Ramadan yang sering yang saya tanyakan itu masalah doa yang kadang juga di luar Ramadan sering kita mendengar tapi bukan Muhammadiyah. Ya, gimana? Misalnya dengan tawasul Abdul Qadir Jailani itu sering kita dengar, lebih di perkataan dia itu sering. Apakah itu menurut Muhammadiyah? Saya ingin orang Muhammadiyah tidak ada ya Pak? Tidak. Dalilnya seperti apa sehingga kalau tanya orang itu sebenarnya bisa menjelaskan. Terus tadi ada sholat 2 rakaat itu kan ada yang mengatakan setelah wudhu itu ada sholat syukur wudhu. Itu kalau dikaitkan dengan yang dua tadi bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, tawassul sebagaimana, sebentar saya ketik aja.
sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah tidak dijadikan sebagai tradisi, sebagai bagian dari ajaran yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Ya, dasarnya ini makna tawassul dulu. Ya, panjang ini nanti nih. Loh, mana anunya? Baik. Sudah menjadi tradisi yang mengakar pada sebagian masyarakat Indonesia, namun sebagian lainnya menolak dengan keras. Jadi ada khilafiyah di kalangan ulama. Mereka punya dalil masing-masing yang diyakini paling benar. Tak jarang masalah menjadi konflik di tengah masyarakat Indonesia. Sana tawasul, sini tidak. Karena persoalan tawasul menyentuh 3 bidang. Persoalan akidah, ibadah, dan adat istiadat. Kalau adat istiadat lebih bebas. Masalahnya masalah akidah dan ibadah. Ya. Apa sesungguhnya dimaksud tawassul? Nih, kita dudukkan masalahnya dulu. Dalam KBBI, tawassul memohon atau berdoa kepada Allah dengan perantaraan, wasilah itu adalah perantaraan nama seseorang yang dianggap suci dan dekat kepada Tuhan. Ya, dalam kamus bahasa Arab, wasilah berarti az-zari'ah, jalan atau media atau sarana yang mendekatkan. Perbuatannya disebut tawassul, yang berarti at-taqarrub. Makna tawassul kalau Anda buka dalam kamus bahasa Arab, itu adalah at-taqarrub. At-taqarrub familiar di telinga warga Muhammadiyah sebagai makna ibadah. At-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah bintisali awamirihi wajtina bin nawahihi wal amali bima adzina bihi syari'. Makanya dimakna ibadah. Lah, beribadah dengan perantaran orang. Lah, itu Muhammadiyah menolak, ya. Makanya karena at-tawassul ya bermakna ibadah, at-taqarrub. Ya. Nah, dari sini kita bisa paham kenapa Muhammadiyah tidak mentradisikan ajaran tawassul. Karena salah satu arti tawassul adalah ibadah itu sendiri, yakni at-taqarrub ilallah. Nah, ini sejak awal berdiri. Saya tidak melihat sampai saat ini, sampai 2022 tidak ada putusan atau fatwa yang membahas persoalan tawassul dalam bab khusus, kecuali menumpang dalam pembahasan ziarah kubur dalam HPT, hukum dan tuntunan ziarah kubur, atau tentang wasilah menurut Al-Quran dan Sunnah yang memang berasal dari kata yang sama. Nah, ini maknanya. Ya, ada juga tabarruk. Tabarruk itu ngalap barokah. Ya, nah, tawassul menurut Muhammadiyah ini yang sudah saya jelaskan. Kemudian ini, kenapa Muhammadiyah menolak tawassul? Ya, karena begini, jadi ketika menyusun disertasi, ini saya nih, tentang hadis-hadis yang bertentangan, saya juga mengalami kesulitan karena Muhammadiyah menggunakan dalil Al-Quran. Hanya satu hadis yang digunakan, semuanya dalil Quran. Ya, jadi mau saya teliti, ini ikhtilaf dalam hadisnya mana gitu. Baik. Dan hanya mengutip satu hadis saja tentang tawassul, ditambah lagi satu hadis Utsman bin Hunayf saat Munastarji di Makassar 2018. Hadis pertama, hadis qudsi. Innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, saya umumkan perang kepadanya. Ya, dan tidak ada taqarrubnya seorang hamba terhadap lebih aku cintai, ya, daripada yang lain. Jadi taqarrubnya bin nawafil, kata Tarji, dengan ibadah-ibadah sunnah, itu namanya taqarrub. Ya. Nah, ini dalam fatwanya Muhammadiyah mengingatkan jangan salah memahami hadis ini. Hadis ini bukan mengungkapkan orang yang dikasihi Allah dapat dijadikan wasilah, tapi hadis ini ada kaitannya dengan Al-Isra 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu yakhafuna adzabahu. Ya, mereka orang-orang itulah yang mengharapkan mengharapkan ridho dari Tuhan mereka dengan wasilah. Wasilah dengan ibadah maksudnya. Tapi diartikan tuh ada dalil wasilah itu. Dengan wasilah ya perantaraan. Perantaraan apa? Misalnya kalau kita terlalu banyak dosa, karena memang ada hadis. Ya, ada orang yang dia itu sangat dekat dengan Allah. Sebenarnya lanjutannya ini. Yang tangannya menjadi tangannya adalah tanganku. Dan seterusnya.
pendengarannya, sehingga maksudnya orang ini tidak doyan dengan bermaksiat. Ya. Nah, kalau orang ini meminta, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Lah disitulah kemudian, ini bisa dijadikan tempat meminta pada orang yang dianggap wali. Kemudian ditambah lagi ada hadis yang mengatakan ada orang yang dia itu kotor, rambutnya kusut, pakaiannya kotor, makanannya haram, minumannya haram. Ya, bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan doa orang ini? Kalau dia bergelimang ini, misalnya, ya Allah, lancarkan korupsi saya, tidak ketahuan oleh yang lain. Tidak mungkin, karena dia kotori. Maksud hadis ini sebenarnya kita itu minta langsung kepada Allah, jangan lewat perantara. Bagaimana caranya? Ya bersihkan diri dulu dong. Karena Allah itu maha suci. Kita sebagai hamba yang kotor mensucikan diri untuk, makanya pakai wudhu itu. Ya, jangan kemudian kita tetap bergelimang dosa, kemudian setelah itu kita mintanya sama kiai, kiai dongake aku, arep dadi bupati, arep jadi wakil rakyat. Tapi dia sendiri tetap bergelimang dosa. Tidak begitu maksudnya. Ya, itu yang kadang-kadang orang salah memahami hadis ini. Ya, harusnya dia bersihkan. Itu kata Muhammad, bersihkan dirinya dulu, mendekatkan diri. Jangan mengotori dirinya. Barulah kemudian Allah meridhoi dan mengabulkan. Tentu tidak spontan ya, tidak kontan. Nah, kemudian apa lagi? Ini tadi ya. Jika aku telah mencintainya, ini wali nih yang dicintai oleh Allah, aku adalah pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Ya, aku adalah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku adalah tangannya yang digunakan untuk menyergap dan kakinya digunakan untuk berjalan. Lah ini kalau salah dipahami nanti ketemu dengan konsep manunggaling kawula Gusti. Oke? Karena salah memahami hadis ini. Padahal hadis ini berbicara tentang yang tadi. Jangan salah paham ini. Tapi mungkin tidak kita minta pada orang-orang suci, orang sangat mungkin. Tentu dia disebut dengan Allah. Tapi jangan kemudian dijadikan satu-satunya. Kita juga sambil berupaya untuk membersihkan diri kita. Ya, itulah konsepnya Siti Jenar yang saya sebutkan itu. Manunggaling kawula Gusti. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku benar-benar akan memberikannya. Jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku benar-benar akan melindunginya. Ya, jadi itu. Jadi begini Bapak, kalau sudah ada virus kebaikan, orang sudah mensucikan diri, itu korupsi, uang miliaran, triliunan, itu dia tidak tertarik. Karena ini haram. 1 rupiah pun dia tidak mau masukkan. Ada wanita yang tahu-tahu masuk di kamar kita, kemudian sudah tinggal kita berdua. Apa komentar kita? Ini wanita haram bagi saya, keluar dari kamar saya. Itu yang dilakukan oleh Pak Alfian Darmawan pada saat menjadi anggota dewan, ingin meninjau proyek. Ya, kok ada, Mbak? Anda salah kamar, ini kamar saya. Enggak, udah bener. Memang saya diminta untuk melayani Bapak. Enggak. Silahkan keluar. Lah itu, coba. Kalau kita ditawarkan dengan yang sama, apa komentar kita? Loh, ini berdua loh, yang enggak ada yang lain. Apa komentar kita? Mubazir, astagfirullah. Karena Allah menguji kita sesuai dengan kekuatan iman kita. Ini sudah tidak kuat kita. Ya. Lawan jenis kan ada teman setan. Nah, betul. Jadi gitu ya. Nah, saya anukan untuk tawasulin begini. Jadi hati-hati juga, Pak. Ya, ini saya. Tapi mungkin dalam waktu yang lain. Baik. Ada yang lain? Iya, ini pertemuan saya yang kedua dan ini terakhir ya. Mungkin di lain waktu, mungkin dalam pelatihan mubalik. Dan saya minta maaf, kenapa saya membadal? Ini sebenarnya bukan jadwal saya. Tapi karena Pak Aher, koordinator ini sedang sakit. Mohon doanya, kena COVID satu keluarga. Ya, mohon doanya. Makanya dia tidak begitu aktif ya. Maafkan ya Pak Mul. Ya, karena susah sekali. Ya, dia masih dalam kondisi berjuang untuk ini. Baik,
ada yang lain silahkan. Ya, satu dosen ini terkait sejak Ramadan tadi tentang zakat fitrah yang afdol menurut Syamai, banyak hikmahnya. Perintah zakat fitrah itu disertakan atau diambil oleh hamil, makanya sudah dibentuk hamil. Ya, untuk zakat fitrah memang boleh dibentuk amil, tapi boleh juga langsung diserahkan. Tapi untuk koordinasi organisasi yang bagus supaya tidak double-double, ya buatlah amil untuk zakat fitrah, ya, supaya tidak double-double, ya, terorganisir dengan baik, ya, mana yang layak untuk dinikan. Tapi kalau mau ditambah, karena minimalnya hanya sedikit kan zakat fitrah, berapa di sini? Satu soknya berapa? 2,5, ada yang 3 ya. Nah, panjang penjelasan saya dalam buku ini. Ya, ya kita 2,5 itu sebenarnya sudah lebih karena cuma 2,1 kilogram. Kemudian dibalatkan menjadi 2,5. Itu sudah mencukupi. Tapi nanti ada yang mengkritik karena satu sok itu ukuran satu sok. Ya, saya agak panjang menjelaskan di sini dan sesuai dengan tarjih, ya, penjelasan saya. Jadi sudah aman lah ya. Mau dibuat panitia, saya kira lebih bagus. Nah, sekarang bayarnya pakai makanan pokok kita atau pakai uang? Kalau di sini gimana? Beras. Oke. Pada akhirnya didistribusikan pakai beras. Tapi ada tingkat kesulitan manakala kita menyetorkan beras yang kita makan sesuai dengan yang ini. Lebih bagus beras yang kita makan, kita hargai dengan uang. Nanti kemudian sudah ada panitia di sana, supaya berasnya sama. Karena kalau beras jenis tertentu ada yang suka air, ada yang tidak. Ya, misalnya saya menyetor yang ya IR64 ya, yang satunya ada yang rojo lele, ada yang macam-macam gitu. Itu kalau misalnya dijadikan satu, itu ada tingkat kesulitan. Karena ada yang makanya nanti kalau dimasak beda gitu. Nah, kalau panitia di tempat kami di Gamping itu dijadikan satu, setornya pakai uang, nanti tetap distribusinya harus tidak boleh uang. Harus pakai makanan pokok. Yang penting nilainya itu. Nah, itu nanti sama. Ya, beras baru semuanya karena Bodeh juga masih ini di belakang rumah saya juga masih ada padi. Ya, masih ada padi. Nah, itu saya kira ya, jadi mungkin ya kita. Nah, kalau ada perbedaan pendapat di antara kita, karena kita dalam organisasi Muhammadiyah ikuti tarjih. Ya, ini hanya letupan-letupan. Nah, kemarin kan saya sudah katakan bahwa lah sekarang kalau misalnya tarjih belum memutuskan, sementara temuan kita sudah dapatkan, apakah menunggu keputusan tarjih? Ya, ya kalau saya karena al-yakinu la yuzalu bisak. Lakukan sesuai dengan keyakinan, karena keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Itu salah satu kaidah 5 kaidah fikih, ya. Jadi al yakinu la yuzalu bisak. Toh tarjih juga membolehkan. Kalau dipaksakan juga tidak. Ya, jadi itu tarjih. Kenapa? Itulah yang kemudian membuat kita tetap bermuhammadiyah. Tidak keluar hanya perbedaan pemahaman 1-2. Ya, saya kira itu. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Masih ada, Ustaz? Oh, sudah. Ya, tetap ngaji ya, tapi baca dulu HPT-nya, baca tanya jawabnya, dan baca HPT ketiga. Karena itu ada beberapa perubahan dalam putusan. Nah, ini saya kira ya, HPT 3 ini tebalnya luar biasa ini. Ya. Ya, walaupun ada juga yang mengkritik, wah, kendal banget ya. Ya, terlalu ilmiah. Hampir 700 halaman. Lebih tepatnya 684 halaman. Jadi lebih serius. Ya. Nah, ini kajiannya. Ya, tetap baca itu. Kalau ada perbedaan-perbedaan silahkan, tidak ada masalah. Yang penting masih ada dasar Quran dan hadisnya yang makbul. Gitu ya. Nah, baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.